Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu pada kali ini masih terkait dengan salah seorang anggota DPR yaitu Arteria Dahlan terkait dengan pernyataan kontroversialnya, yaitu meminta Jagung atau Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung ya, agar menindak tegas terhadap salah seorang Kajati yang berbicara bahasa Sunda dalam sebuah rapat, yang kemudian pernyataannya itu memicu reaksi yang sangat keras, bukan hanya dari kalangan masyarakat Jawa Barat atau Sunda, tapi juga dari banyak masyarakat Indonesia lainnya. Nah, akhirnya setelah menuai banyak sekali protes, kecaman, dan lain sebagainya, pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Januari 2022, Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maafnya kepada khususnya masyarakat Jawa Barat yang merasa tersakiti dengan pernyataannya tersebut. Tentu sebuah permohonan maaf apapun bentuknya patut kita apresiasi ya, patut kita hargai ya, karena meminta maaf itu sesungguhnya perbuatan yang sebenarnya berat dilakukan ya, oleh siapapun. Namun saya ingin melihatnya dari perspektif komunikasi, khususnya komunikasi politik tentang permintaan maaf ini. Nah, terlepas dari bahwa permohonan maaf itu sebagai sesuatu yang baik gitu ya, tapi dari sisi komunikasi politik ya, khususnya dalam konteks dampak komunikasi itu sesungguhnya belum terselesaikan. Nah, saya ingin mengutip atau mengambil salah satu konsep dalam komunikasi, ya misalnya tentang dampak komunikasi seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Politik, Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar. Bahwa dampak komunikasi itu bersifat irreversibel. Apa itu irreversibel? Irreversibel artinya tidak dapat ditarik kembali. Apa yang dimaksud dengan tidak dapat ditarik kembali? Bahwa ya, dampak komunikasi, misalnya seorang komunikator, termasuk komunikator politik menyampaikan pesannya, terutama di ruang publik. Nah, pesan itu ketika sampai kepada publik, kepada halayak, maka akan menempel di benak publik atau halayak. Dan kesan itu akan melekat, sulit dihapus. Kalau kesan itu baik, oke. Ya. Tapi kalau kesan itu buruk, nah itu yang bermasalah. Nah, dalam konteks ini bahwa pernyataan kontroversial Arteria Dahlan yang kemarin itu tentu saja menempel di benak masyarakat Jawa Barat ya, dan itu kesannya kesan buruk karena mereka atau warga Jawa Barat merasa tersakiti. Nah, karena bersifat irreversibel, tidak dapat ditarik kembali dampak komunikasi itu, maka betapapun komunikator berupaya untuk menghapus kesan itu, maka akan terasa sulit. Bukan tidak bisa, tapi terasa sangat sulit, gitu ya. Jadi kesan pertama yang menempel di halayak, yang kesan buruk itu akan sulit dihapus itu oleh komunikator, sekalipun dia berupaya untuk menampilkan kesan kedua, ketiganya yang baik, gitu ya. Ya, misalnya dengan permintaan maaf atau misalnya dengan menangis dan seterusnya. Karena apa? Karena kesan pertamanya itu menempel kuat. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa dampak komunikasi itu irreversibel, gitu ya.
Karena itu, ya, pesan dari kasus ini adalah hendaklah komunikator, terutama komunikator politik yang biasa berbicara di depan publik, harus hati-hati, harus selalu arif ketika berbicara di ruang publik. Saya ingin menyebutnya kearifan komunikasi. Ya. Jadi kearifan komunikasi itu misalnya ya harus mempertimbangkan apakah apa yang dia sampaikan atau yang dia ucapkan ya itu akan menyinggung orang lain atau kelompok lain atau tidak, harus dipikirkan matang-matang gitu ya. Dan komunikasi itu bukan hanya yang diucapkan ya verbal, tapi juga yang non verbal ya, gerak-gerik, raut muka, isyarat dan lain sebagainya itu juga akan dibaca oleh publik. Jadi sekali lagi bahwa seorang komunikator, khususnya komunikator publik atau komunikator politik gitu yang biasa berbicara di hadapan banyak orang, hati-hati dalam berkomunikasi. Jadi memang ini sebagai sebuah pembelajaran yang mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi ya kasus yang seperti ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.